Halo guys, kenalkan saya Nova Arya Sandiniva. Saya berasal dari Universitas Andalas dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan mereview tentang apa itu AI. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang Grammarly. Pertama, saya akan menjelaskan dari tutorial web. Aplikasi Grammarly juga bisa digunakan langsung melalui websitenya. Hal yang kita butuhkan yaitu perangkat handphone atau laptop yang akan lebih baik sehingga kita lebih nyaman dalam mengeditingnya. Langkah pertama yaitu kita buka websitenya. Setelah kita membuka websitenya, tunggu hingga layarnya selesai menampilkan halaman secara utuh. Selanjutnya login untuk bisa menggunakan fitur pengecekan atau koneksi. Nah, jika kita belum memiliki akun, lakukan sign up terlebih dahulu dan isi formulir yang tersedia. Kemudian pilih new atau upload yang ada di layar setelah kita berhasil masuk. Memilih gaya penulisan yang terdapat pada pilihan website Grammarly tersebut untuk memudahkan website bekerja dalam menentukan level kata yang kita inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari aplikasi Grammarly. Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya aplikasi tersebut dapat bekerja secara efisien dan cepat. Tentunya pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakannya dan produktivitasnya akan meningkat. Kedua yaitu efisien. Grammarly ini bekerja secara otomatis, dapat dengan cepat melakukan suatu pekerjaan. Contohnya fitur-fitur dalam aplikasi pengedit foto, bahkan menggunakan objek tertentu dalam foto. Yang selanjutnya, membantu minimalkan kesalahan pada manusia. Fitur-fitur seperti autocorrect dalam keyboard, copilot di GitHub dapat sangat membantu dalam pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Yang selanjutnya, otomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penyeleksian akan dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan Grammarly. Contohnya mendeteksi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang do and don't dalam Grammarly. Yang pertama itu do. Apakah Grammarly dapat digunakan secara gratis? Ya, emang karena Grammarly ini digunakan emang untuk umum. Yang kedua, bisakah Grammarly ini mengkoreksi kesalahan ejaan dan tata bahasa? Bisa. Grammarly ini bekerja sangat baik dalam mengkoreksi kesalahan ejaan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa. Yang berikutnya, bisakah Grammarly ini mengkoreksi kesalahan tanda baca? Ya, Grammarly ini melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menemukan kesalahan tanda baca. Berikutnya, apakah Grammarly ini bisa memeriksa plagiarisme? Ya, karena Grammarly ini bisa dapat mendeteksi plagiarisme dengan memeriksa tulisan Anda terhadap ribuan halaman web dan basis data akademis ProQuest untuk memastikan keasliannya. Bisakah Grammarly menulis ulang kalimat? Ya, Grammarly dapat menulis ulang kalimat. Bisakah Grammarly memparafrasekan makalah atau artikel? Itu sudah pasti, karena emang itu berfungsinya kegunaan Grammarly tersebut. Yang terakhir, bisakah Grammarly membantu mengurangi jumlah kata? Grammarly ini memang dapat membantu mengurangi jumlah kata, tetapi hanya yang kata-kata spesifik. Berikutnya, don't. Bisakah Grammarly memeriksa PDF atau Word? Kita tidak dapat menggunakan Grammarly untuk memeriksa PDF secara langsung. Namun kita dapat menjalankan versi Grammarly manapun pada apapun yang dapat disalin dan ditempel. Bisakah Grammarly memeriksa gaya
aplikasi tidak. Grammarly ini tidak dapat memeriksa apakah tulisan mematuhi gaya AP atau panduan gaya umum lainnya. Berikutnya, bisakah Grammarly ini membacakan dengan suara keras? Tidak. Grammarly ini tidak dapat membaca teks. Yang selanjutnya, bisakah Grammarly menerjemahkan atau translate? Tidak, Grammarly tidak dapat menerjemahkan karena hanya beroperasi dalam bahasa Inggris. Bisakah Grammarly melacak perubahan? Tidak, Grammarly ini tidak dapat melacak perubahan. Berikutnya yaitu saya akan menerangkan tentang ancaman dalam aplikasi Grammarly. Semakin meluas di berbagai aspek kehidupan manusia, Grammarly mampu memproses data dengan cepat dan akurat, sehingga banyak organisasi dan perusahaan menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan mereka. Namun di balik manfaatnya, Grammarly juga memiliki ancaman yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Salah satu ancaman Grammarly yang paling umum adalah penggantian pekerjaan pada manusia. Seiring dengan kemampuan Grammarly yang semakin canggih, beberapa pekerjaan yang tadi dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh mesin dengan lebih efisien dan murah. Sebagai contoh, di beberapa pabrik sudah banyak yang menggantikan pekerjaan manusia ini dengan robot untuk mempercepat produksi dan mengurangi biaya produksi. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan pada masyarakat. Selain itu, Grammarly ini juga dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi dalam dunia digital. Data menjadi aset yang sangat berharga. Saya akan menjelaskan apa ancaman yang ditimbulkan oleh Grammarly ini bagi masyarakat. Yang pertama yaitu pengangguran. Grammarly ini dapat menggantikan pekerjaan manusia yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang seperti pekerjaan di pabrik dan di toko-toko. Jika tidak ada upaya untuk mengantisipasi pengangguran ini, maka dapat terjadi peningkatan pengangguran struktur dan sosial. Yang kedua yaitu keamanan cyber. Grammarly ini dapat digunakan oleh penjahat cyber untuk melakukan serangan yang lebih canggih dan berbahaya. Misalnya, Grammarly ini dapat digunakan untuk membuat bot yang jahat yang mampu menipu dan merusak sistem keamanan komputer. Itu menjadi bias dan diskriminasi. Grammarly ini dapat memiliki bias jika algoritma dan data yang digunakan tidak diawasi dan diverifikasi secara cermat. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok tertentu seperti ras dan gender. Yang selanjutnya yaitu keamanan fisik. Grammarly ini dapat digunakan dalam senjata otomatis dan drone yang dapat membahayakan masyarakat jika digunakan tidak benar. Misalnya senjata otomatis yang dapat berbahaya jika dijatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, penting kita untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Aksi dan kontrol yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini dan memastikan bahwa Grammarly ini digunakan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pembacaan tadi berakhirlah penjelasan saya tentang Grammarly ini. Mohon maaf kalau ada kata dimaafkan. Terima kasih.